Publik jangan tertipu, terutama Presiden Prabowo. Permintaan Kapolri dicopot itu bukan permintaan rakyat. Rakyat 96 juta yang memilih Prabowo Gibran tidak meminta Kapolri Listio Sigit dicopot. Yang meminta Kapolri dicopot yang diungkapkan Said Didu CS yang disebut tokoh oposisi itu aspirasi teroris, yaitu Tifa Risbon dan Roy Suryo dan kuasa hukumnya serta kelompok pembenci Jokowi lainnya. Mereka ini suka membuat penyesatan dan selalu mengklaim membawa suara publik. Padahal mereka hanya membawa kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin menyerang dan menghancurkan Jokowi dan Kapolri. Mereka terus menebar fitnah Kapolri diatur-atur Jokowi. Padahal faktanya tidak. Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, tidak punya jabatan apa-apa lagi di pemerintahan. Yang lucu dan lancang menurut saya, malah mereka memberikan deadline waktu 1 bulan kepada Prabowo untuk copot Kapolri. Memang mereka ini siapa? So atur-atur presiden. Kita lihat narasi Said Didu dan Abraham Samad CS yang mengaku tokoh oposisi yang mendesak Kapolri dicopot. Jadi sebenarnya pembicaraan tentang reformasi Polri dan pergantian Kapolri ada atau enggak? Agak mendalam. Ada? Ada, dan sampai Pak Presiden menanyakan, karena Susno kan, ada Susno 2G, kira-kira yang baik itu yang mana sih? Apakah polisi itu dibawa langsung Presiden atau dibawa kementerian? Itu Presiden bertanya. Dan dijelaskan oleh Susno 2G, dan kita jelaskan, Pak, ini tuntutan publik tentang Kapolri, ini tidak bisa diabaikan. Karena seakan-akan apapun yang Presiden lakukan, kalau ini tidak dilakukan, itu seakan-akan Presiden takut kepada Kapolri. Itu intinya. Dan malam itu menurut saya terklarifikasi bahwa ini kan selalu publik menyatakan, dia tidak berani mengganti karena mungkin ada alas budi, atau mungkin ada sesuatu yang dia pegang. Itu kan yang ada di publik. Ya. Nah malam ini terbantahkan menurut saya. Karena Balas budi maksudnya karena kemenangan Ya. Prabowo Ya. dan Mas Gibran adalah karena juga Karena- campur tangan Parcok. Ya. Pada saat itu Parcok ini konsentrasi memenangkan partainya Kaisang. PSI. Bukan memenangkan Prabowo. Yang hadir di pertemuan itu kelihatannya memang semua mengusulkan untuk dilakukan reformasi kepolisian secara total dengan mengganti Kapolri. Eksekusi apa yang diharapkan Prof. Wiwi dan kawan-kawan dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Menurut kita ya saat ini yang sangat amat kencang, berbulan-bulan, sudah mungkin 1 tahun lebih ini gitu ya, adalah pucuk pimpinan Polri. Pergantian Kapolri. Iya, karena tidak bisa hanya mereformasi sistem tanpa katakan mengganti karena sudah 7 tahun juga kan gitu. Yang lucu, mereka ini selalu mengaku membawa suara publik yang minta pencopotan Kapolri. Rasanya hanya kelompok kalian yang ingin Kapolri dicopot. Kok Pak Said Didu CS selalu bawa-bawa nama rakyat? Yang berhak klaim suara rakyat itu Prabowo Gibran yang dipilih 58% rakyat Indonesia. Yang lebih lucu lagi, kelompok pembenci Jokowi ini sok mau atur-atur Presiden Prabowo. Prabowo diberikan deadline sebulan untuk mencopot Kapolri. Ini Prabowo kata saya itu dan kawan-kawan kemarin, Bapak dikejar waktu. Nggak bisa dengan terus cara masih sendirian. Kalau enggak, Bapak akan selesai oleh yang disebut SOP tadi. Nah sekarang saya ingin menguatkan hati saya, walaupun saya berkali-kali saya harus berjuang keras mempertahankan stok husnuzon saya kepada Prabowo yang setiap hari dia menguras kesabaran kita, menguji kepada rakyat kita Indonesia, dan sekaligus menguras stok husnuzon. Cuman dari cerita saya dulu tadi, kita kasih waktu lah. Khusus spesifik Sigit 1 bulan. Nah, saya mau kasih khusus spesifik Sigit lagi, kita kasih waktu lagi buat saya ya, buat kita, saya lebih singkat lagi karena konon katanya kemarin waktu saya dan kawan-kawan bicara, tunggu akan ada kejutan. Buat saya kejutannya adalah copot Sigit. Kalau enggak ya apa boleh buat, omong-omong juga kan begitu kan ya. Makasih banyak. Memang Edi Mulyadi ini siapa? Hanya mantan napi, provokator yang mengaku wartawan tapi narasinya penuh dengan hasutan. Apa belum cukup masuk penjara karena kasus menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak? Mereka ini track recordnya adalah pendukung Anies dan pembenci Jokowi. Mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Jokowi dan juga Kapolri. Tidak lain sebagai bentuk kekecewaan mereka kala di Pilpres lalu. Narasi pencopotan Kapolri juga datang dari Amin Rais yang selalu merasa sok paling penting di negeri ini.
Padahal masanya sudah selesai dan kini hanya jadi gelandangan politik. Copot segera Kapolri Listio Sigit. Begitu Listio dicopot, Jokowi dalam bahasa Jawa akan ngregeli. Begitu Listio sudah hilang dari peredaran, posisi Jokowi yang sudah begitu rapuh akan cepat tenggelam. Tidak berlebihan bila saya simpulkan Jokowi ingin jadi presiden yang dulu itu ingin jadi presiden, memang niatnya, nawaitunya bukan untuk mengabdi pada bangsa dan negara, bukan, tetapi untuk menggadaikan Indonesia ke pihak asing dan asing, untuk membangun nepotisme laknat, dan untuk memecah belah bangsa dan mengumpulkan uang haram sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya Jokowi sudah jadi manusia rongsokan dan selama 10 tahun dia tanpa henti menipu bangsa Indonesia dan sampai hari ini dia masih bisa bergentayangan menyebarkan racun politik pada lapisan rakyat kita yang umumnya belum berpendidikan memadai. Sesumbar Jokowi walaupun tubuhnya sudah tidak mendukung lagi, tapi akan sanggup turun ke berbagai kota, kabupaten, bahkan ke kecamatan, sejatinya merupakan celotehan tanpa makna. Sekarang kalau Presiden Prabowo mau mengakhiri dagelan dan sandiwara Jokowi alias Mulyono, sesungguhnya kelewat mudah kalau mau, yaitu copot segera Kapolri Listio Sigit. Begitu Listio dicopot, Jokowi dalam bahasa Jawa akan ngregeli. Listio adalah skrup besar dan penting buat Jokowi. Stay aloof from Jokowi, Mas Prabowo. Jangan dekat-dekat lagi. Melihat penggunaan diksi yang keji menyerang Jokowi, menunjukkan Amin Rais ini hatinya penuh dengan kebencian. Sepertinya bangsa ini rugi dia pernah menjadi ketua MPR. Apalagi sejarah mencatat dia otak yang menjatuhkan Gus Dur saat masih punya kekuasaan sebagai ketua MPR. Tapi kini masa Amin Rais sudah habis. Dia hanya tampak seperti kakek tua yang mengidap post power syndrome, yang merasa masih memiliki kuasa di republik ini dan terus memprovokasi dengan nada-nada kebencian. Yang tak kalah miris, narasi pencopotan Kapolri datang juga dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Presiden harus mengambil sikap keras. 1. Batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan Presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Dia ini salah satu yang sakit hati dengan Jokowi karena masih ingin menjadi panglima tapi sudah diganti. Dia juga pendukung Anies Baswedan. Gatot sendiri berambisi jadi calon presiden atau calon wakil presiden, tapi tak pernah kesampaian. Narasi pencopotan Kapolri ini juga kalau teman-teman teliti terus dinarasikan teroris dan kuasa hukumnya. Jadi memang ini ada kaitan juga dengan kasus fitnah ijazah palsu yang dimainkan Roy Suryo CS. Untuk segera dan serta-merta mencopot Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Kami meminta dan menuntut kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, segera mencopot Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Tindakan pencopotan ini sangat penting, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepolisian, juga sebagai ikhtiar bersama untuk menjaga kepercayaan publik atas kredibilitas, profesionalisme, dan integritas dari institusi Polri. Sampai dengan hari ini, orang yang paling bertanggung jawab, yaitu Kapolri, masih bercokol dalam jabatannya. Seharusnya apabila budaya, apabila sikap ksatria ditunjukkan dengan kejadian ini, tidak usah harus didorong oleh rakyat, tidak usah harus diminta, tidak harus dilakukan sebuah keputusan presiden. Kapolri harusnya secara legowo, secara bertanggung jawab mundur dari jabatan Anda. Sepertinya salah satu jurus mereka mau menghindar dari proses hukum adalah dengan mendesak Kapolri dicopot. Padahal polisi sudah bekerja profesional, malah terlalu sabar dan penuh kehati-hatian. Roy Suryo CS ini harusnya sudah ditahan, tapi masih dibiarkan berkeliaran dan terus membuat framing jahat. Jadi kalau kita lihat, mulai dari Said Didu, Abraham Samad, hingga Roy Suryo CS dan kuasa hukumnya, semua masuk dalam kelompok pembenci Jokowi. Dan agenda mereka sama, menjatuhkan Kapolri. Mereka terus menekan Prabowo untuk secepatnya mengganti Kapolri dan ditempatkan orang yang menurut mereka bisa sepemahaman.
Tujuannya agar Rosario Ces ini bisa selamat dari hukuman. Politisi Gerindra yang juga anggota DPR RI, Habibur Rahman pun buka suara. Dia menganggap Abraham Samad dan Said Didu Ces ini menekan Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan tokoh oposisi soal pergantian Kapolri salah kaprah. Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya pada Presiden Prabowo, jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti, adalah pernyataan yang salah kaprah. Cukup aneh ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah soal reformasi kultural dan institusional, orang-orang ini justru datang dengan usul terkait personal. Usulan mereka sangat tendensius, terkesan subjektif, dan bersudut pandang sangat sempit. Kita paham sekali reformasi di bidang apapun tidak bisa disandarkan hanya pada persoalan suka atau tidak suka bersifat personal. Terlebih, Kapolri Listio Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri. Data di Komisi 3 menunjukkan bahwa sejak beliau memimpin 2021, represivitas Polri menurun drastis. Polri juga tercatat sebagai institusi mitra Komisi 3 yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat. Yang jelas, pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut. Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden, karena justru bisa melemahkan negara kita. Saya paham sekali karakter Presiden Prabowo yang tidak suka berbicara soal personal ketika membahas hal yang bersifat institusional. Selain itu, beliau juga tidak suka dengan gaya menjelek-jelekkan orang lain di depan beliau. Ayo kita satukan langkah, kita bulatkan tekad, kita dukung reformasi Polri secara kultural. Dia juga mengingatkan penumpang gelap reformasi Polri. Habibur Rahman seperti mau menyinggung Gatot Nurmantio TS yang sok keluar-keluar tapi ujungnya ingin jatuhkan Kapolri dan punya agenda politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada penumpang gelap reformasi Polri. Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Polri. Mereka adalah oknum-oknum yang mengklaim mendorong percepatan reformasi Polri, namun ternyata memiliki agenda lain, seperti dendam politik atau eksistensialisme pribadi yang berlebihan. Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru saat itu tidak melakukan apa-apa yang signifikan. Mereka juga kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya. Narasi yang mereka dengungkan berbeda ekstrim dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000, yakni posisi Polri yang di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR. Dengan kekuatan pengaruhnya, bisa saja mereka ini mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga menyuarakan hal yang sama. Yang perlu digarisbawahi, narasi mereka bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo dan tentu saja pada akhirnya memperlemah negara Indonesia. Kita paham bahwa di semua institusi tentu ada oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan reformasi Polri harus terus kita kawal agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR 7 tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Nasbi juga ikut buka suara. Menurutnya Prabowo tidak akan terpengaruh dengan narasi Said Didu CS untuk mengganti Kapolri. Apalagi ada permintaan untuk menyingkirkan Jokowi. Kalau mau melawan geng Solo, seperti kata Said Didu, wakil presidennya Pak Prabowo itu Gibran. Dan kita nggak ngelihat apapun hari ini yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin berseberangan atau mau berseberangan dengan Pak Jokowi. Orang semangatnya semangat merangkul kok. Orang ini yang nggak punya kekuatan politik real aja dirangkul kok. Apalagi misalnya Pak Jokowi dengan kekuatan politik dia yang besar dan real. Masa iya demi Said Didu dan kawan-kawan terus Pak
Pak Prabowo, oh ya saya mau merangkul Said Didu deh, saya bisa aja sama, itu kan berarti kan Iya. sama aja kita berpikir bahwa Pak Prabowo nggak bisa hitung-hitungan. Padahal beliau matang sekali hitung-hitungan beliau. Gitu. Ya orang ini dirangkul kan nggak apa-apa untuk diyakinkan. Syukur-syukur mau yakin. Kalau nggak yakin ya terserah. Kalau mereka keluar nanti tetap dengan narasi mereka, kan memang posisi mereka udah seperti itu. Jadi diskon aja. Ya. Mau ganti apa? Pak Prabowo setuju berdasarkan usulan mereka mau ganti Kapolri. Kapolri. Nggak perlu ada kalian kalau mau ganti Kapolri. Syukur selembar surat ke DPR untuk fit and proper test. Selembar surat aja presiden tanda tangan selesai. Kalau belum diganti ya berarti presiden belum mau ganti. Udah gitu aja gitu loh. Narasi itu, narasi orang-orang yang udah putus asa. Buat mereka ini, selama Pak Prabowo masih bersama Pak Jokowi, mereka akan maknai itu ke publik, berarti Pak Prabowo diatur-atur oleh Pak Jokowi. Iya, itu yang berarti mereka, Bapak belum 100% narasi jadi itu presiden. Yang mereka masih ada kembangkan. orang ngatur-ngatur. Ini kan orang ingin pecah belah. Kan gitu. Padahal Pak Prabowo kan bisa punya hitung-hitungan politik. Gitu. Orang kayak kalian aja nih misalnya, mohon maaf, kan nggak punya kekuatan politik real. Cuman berisik di media sosial aja, itu diajak ketemu sama Pak Prabowo. Diusahakan, diyakinkan oleh Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo mengorbankan hubungan relasi politik dia dengan orang-orang yang jauh lebih kuat daripada orang-orang ini gitu loh. Nggak masuk hitungannya gitu loh. Buat kita yang level-level begini aja nggak masuk hitung-hitungan itu, apalagi buat Pak Prabowo yang hitungannya pasti udah jauh lebih matang gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, dengan rivalitas atau dinamika di kalangan orang terdekatnya Pak Prabowo, kan ada yang bilang bahwa ini, karena ini kan merupakan juga pertemuan yang disupport atau difasilitasi kalau oleh misalnya Safri. kalau Terus ada kemudian orang ralinya kan, wah ini Safri dengan Said dengan Dasko nih. Jadi kalau gimana ada membacanya? orang dekat Pak Prabowo ingin dalam tanda kutip memelihara para oposisi atau engage dengan para oposisi, itu bagus sebenarnya. Artinya ada saluran dari oposisi untuk bisa komunikasi dengan Pak Prabowo. Ada saluran juga Pak Prabowo bisa menyampaikan sesuatu ke orang-orang. Tapi kalau orang terdekat Pak Prabowo berpikir bahwa Pak Prabowo harus mengakhiri hubungan dengan Pak Jokowi, dan saya bawa nih orang-orang oposisi ini untuk meyakinkan Pak Prabowo, itu naif sekali. Itu hitung-hitungannya agak payah itu. Mohon maaf itu. Jadi ini kan soal hitung-hitungan di atas meja yang biasa. Apa untungnya berpisah jalan dengan Pak Jokowi? Apa untungnya? Ruginya lebih kelihatan daripada untungnya. Kan gitu. Dengan yang oposisi-oposisi ini mungkin untungnya belum kelihatan. Untungnya belum kelihatan, ruginya walau alam juga, tapi gitu. Ya kan? Tapi kalau bahwa ini engage biar ada saluran komunikasi, nggak ada jembatan yang tetap masih bisa menjembatani antara pemerintah dengan orang-orang yang anti pemerintah, itu kan bagus aja. Yang menarik, Prabowo sendiri sudah pernah tampil memberikan penguatan kepada Kapolri. Malah ini seperti statement untuk membungkam Said Didu CS dan Roy Suryo CS yang terus mendesak Kapolri dicopot. Ya, polisi ya tabahlah kau juga jadi sasaran bulan-bulanan, gak apa-apa. Iya kan? Itu risiko, benar nggak? Yang penting niat baik, pengorbanan untuk bangsa dan negara. Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang, kalau ada yang nggak benar ya tindak. Saya ibaratkan kalau ada sekolah, murid-muridnya ada yang brengsek, ada yang tawur-tawuran, ada yang kurang ajar, ada yang ini. Muridnya, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu. Terbalik, bukan sekolahnya ditutup. Tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin. Ya, kau tuh dikasih bintang di sini itu untuk tahan banting, tahan maki-maki, tahan serangan, ya kan? Apalagi serangannya di sosmed, ya kan? Ya, sosmed itu banyak apa itu? Banyak buzzer, ya kan? Jadi kita harus tegar, yang jelas kita buktikan kepada rakyat. Hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas dengan prestasi. Pernyataan Prabowo ini jelas bahwa dia ada di belakang Polri. Dia juga mendukung langkah Kapolri. Dia mengibaratkan jika ada murid yang nakal, bukan berarti kepala sekolahnya yang diganti. Ini gambaran pandangan Prabowo terhadap posisi Kapolri.
Karena memang reformasi Polri itu penting, tapi harus merujuk ke substansinya, sistem yang dibenahi, dan mentalitas. Bukan mengganti Kapolri seperti permintaan Said Didu dan Roy Suryo CS. Karena Kapolri saat ini sudah bekerja dengan baik, malah boleh dibilang makin keras ke dalam. Karena tidak ada perlindungan untuk polisi nakal. Semua polisi yang terbukti melanggar hukum ditindak. Bahkan sampai kelas jenderal. Lihat saja kasus Jenderal Verdi Sambo dan Teddy Minahasa-Putra. Jadi seharusnya Kapolri Listio Sigit diberi apresiasi, bukan diganti. Banyak kasus yang melibatkan polisi terungkap, itu harus dipandang sebagai upaya bersih-bersih internal. Itu terobosan berani dan prestasi dari Kapolri. Jadi yang menginginkan Kapolri diganti itu hanya kelompok yang punya kepentingan politik tertentu. Lihat saja kubu Roy Suryo CS yang ngotot ingin Kapolri diganti. Karena mereka sadar Kapolri ini akan tegas, tidak bisa berkompromi. Bukan karena diintervensi Jokowi, tapi karena Roy Suryo CS ini tidak bisa berkutik lagi. Semua fakta dan bukti sudah jelas, mereka bersalah. Padahal mereka juga sudah diberi kelonggaran dengan tidak ditahan di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Malahan Roy Suryo CS ini terus framing Kapolri tidak netral. Untuk itu harus diganti. Jadi sekali lagi, teman-teman kita harus lebih cerdas menganalisa. Harus pintar membaca siapa di belakang agenda pencopotan Kapolri ini. Jangan termakan framing Said Didu dan Roy Suryo CS. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.